Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Dan tema kali ini adalah bagaimana lawan jenis melihat kamu. Tapi ingat, ini gak akan resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana lawan jenis melihat kamu. Namun sebelum aku bacakan bagaimana lawan jenis melihat kamu, aku akan lihat secara personalnya kamu. Kamu ini orang yang seperti apa sih gitu ya. Oke, di sini ada there's something better within next few weeks. Meditation bring answer. Oke, di sini aku lihat kamu ini adalah tipe-tipe orang yang selalu percaya ya bahwa ada sesuatu yang lebih baik gitu ya. Pasti ada sesuatu yang lebih baik. Jadi gini, kalau misalkan kamu pernah ya disakitin ataupun pernah putus dengan pasangan kamu, ya meninggalkan ditinggalkan atau hubungan kamu berakhir, kamu ini orang-orang yang tidak gampang negative thinking ya, ataupun tidak gampang menyerah gitu. Kamu itu selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik gitu, atau ada sesuatu yang mungkin memang hubungan tersebut berakhir pasti ada alasannya gitu ya. Ya kamu itu selalu berpikiran positif gitu loh ya, seperti itu. Mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu ya, di depan sana akan ada yang jauh lebih baik. Nah kayak gitu loh istilahnya. Kamu ini orang-orang yang selalu berpikiran positif gitu, yang selalu memandang masalah, bahkan ya memandang masalah yang datang itu juga positif gitu loh ya, karena ya sebenarnya memang begitu gitu. Bagus sih ya kamu punya pemikiran seperti itu gitu ya, karena tidak banyak orang yang punya pikiran baik tentang masalah gitu. Ada yang membenci masalah, ada yang tidak menyukai masalah gitu. Padahal masalah datang itu terkadang ya untuk membuat diri kita tuh jauh lebih baik ya. Contohnya nih, buat kita lebih bijaksana. Kemudian ketika kita tahu pelajaran apa di situ, itu buat kita tuh lebih baik ya. Contohnya pernah ditipu, berarti bagaimana ya caranya agar kita nantinya nggak ketipu lagi gitu. Pasti ada hal-hal ya, pesan-pesan dibalik seperti itu gitu ya, dibalik masalah seperti itu. Tidak selalunya masalah ini didatangkan untuk untuk menyakiti atau menghancurkan gitu, nggak selalu ya. Pasti ada sisi negatif atau positifnya gitu. Kalau memang dilihat dari sisi positifnya, negatifnya pasti menyakitkan gitu ya, tidak bagus gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, terkadang dari rasa sakit itu akan membuat diri jauh lebih kuat gitu loh ya, jauh lebih sabar gitu, bahkan jauh lebih baik gitu loh, menjadi pribadi yang jauh lebih baik seperti itu. Dan kamu ini orang-orang yang percaya akan hal itu atau punya pemikiran yang seperti itu gitu ya, selalu baik ya, berpikiran baik terhadap masalah yang datang kayak gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya within the next few weeks, mungkin kamu tiap minggu ya atau setiap weekend gitu tuh kamu selalu meluangkan waktu kamu untuk di rumah ya, entah sembahyang, entah berdoa ya, ataupun meditasi gitu ya. Meditasi ini kadang-kadang ada orang yang tidak melakukannya tiap hari ya, tapi dia akan melakukan di hari-hari di saat dia libur gitu ya. Mungkin ini salah satunya adalah kamu gitu, di saat kamu hari Minggu libur gitu, atau weekend kamu hari Sabtu gitu ya, mungkin kamu akan lakukan ini gitu ya. Dan aku juga ngerasa ada yang hari-hari kamu di saat kamu libur gitu ya, kamu ini orang-orang yang ketika waktu libur ya udah libur gitu ya. Kamu gak akan buat itu untuk sesuatu hal yang mungkin bekerja atau melakukan hal lain, enggak. Tapi aku lihatnya lebih kayak kamu tuh bersantai gitu ya. Entah kamu ini mungkin menggunakan seperti yang aku lihat, seperti yang aku bilang tadi ya, entah menggunakan waktu ini untuk berdoa gitu ya, sembahyang ke gereja, ke kuil, apapun itu sesuai dengan agama kamu. Yang jelas ini tentang ritual keagamaan gitu ya, untuk mendekatkan diri kamu dengan Tuhan atau dengan diri kamu sendiri gitu ya. Dan untuk keluarga, contoh nih, mungkin kamu tidak ada waktu untuk keluarga kamu. Kalau kamu yang sudah menikah mungkin
untuk anak, suami atau istri gitu ya, atau bahkan kalau yang belum menikah mungkin kamu tinggal dengan orang tua ya mungkin untuk orang tua gitu ya, atau berkunjung ke rumah orang tua seperti itu. Yang jelas kamu ini menggunakan waktu-waktu libur gitu ya, tiap minggu gitu ya, atau weekend kamu itu untuk hal-hal yang yang baik gitu ya, yang menurut kamu tuh kamu perlu melakukan itu gitu. Bahkan untuk sekedar bersantai ya, liburan gitu. Tapi kamu liburannya ini bukan liburan yang kayak senang-senang di mall, jalan-jalan itu enggak. Kayaknya aku lihatnya lebih ke kayak jalan-jalan lebih ke alam gitu ya, yang berhubungan dengan alam. Jadi kamu itu kayak terkoneksi lagi dengan alam setelah kamu kerja hari-hari kayak gitu ya, dan kamu ada cuti baru hari Minggu ataupun hari Sabtunya kayak gitu. Kamu akan melakukan hal tersebut gitu ya, seperti itu, untuk lebih terkoneksi dengan alam gitu ya, semesta ya, seperti itu. Melepaskan lelah kamu, cara kamu melepaskan lelah istilahnya kayak gitu ya, itu seperti itu gitu. Jadi tidak tiduran di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun, enggak gitu, tapi cara kamu bersantai itu lebih seperti itu gitu. Kalaupun kamu mungkin di rumah ya agak sedikit bersantai, relax itu ya, mungkin kamu bukan tiduran leha-leha doang, enggak, tapi mungkin kamu akan membaca buku ataupun mendengarkan musik. Yang jelas ini untuk diri kamu ya, relax gitu, relaksasi tapi juga ada sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Contoh membaca buku ya, membaca buku itu kan untuk pengetahuan. Mungkin di sela-sela hari-hari kamu kan kamu kerja terus, kamu gak ada waktu untuk membaca. Nah di hari-hari libur tuh mungkin kayak kamu gunakan waktu untuk seperti itu, karena kamu ingin upgrade diri kamu gitu ya. Membaca ini bukan membaca novel atau apa gitu, enggak, tapi lebih ke membaca yang berkaitan dengan wawasan atau pengetahuan, terutama tentang spiritual atau self growth gitu ya, atau pertumbuhan pribadi lah kayak gitu, seperti itu, untuk mengisi otak gitu ya, mengisi otak dengan pelajaran atau pemahaman baru kayak gitu, seperti itu. Dan dengan adanya meditasi ini juga ya, seperti yang bilang tadi, kamu ini mungkin suka dengan meditasi ya, mungkin selalu melakukan meditasi, tapi ya seperti yang bilang tadi, ada beberapa yang mungkin melakukannya seminggu sekali gitu, karena mungkin kamu baru ada waktu libur kayak gitu ya di hari Minggu gitu kan ya, ataupun hari Sabtu gitu ya, seperti itu. Dan kamu juga orang yang tidak ini ya, kalau aku lihat tidak mencari jawaban dari luar diri kamu, tapi kamu orangnya yang selalu mencari jawaban masuk ke dalam. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan ada masalah apa gitu ya, kamu itu orang yang selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik, atau hal ini tuh akan membuat aku menjadi orang lebih baik. Nah kayak gitu. Jadi masuknya kamu tuh ke dalam gitu, kamu introspeksi, kamu refleksi gitu, kamu nggak menyalahkan sesuatu hal yang di luarnya kamu gitu, tapi kamu justru membuat masalah itu tuh untuk menyelam ke dalam gitu. Apa sih yang harus aku pelajari dari problem ini, dari masalah ini kayak gitu ya. Dan kalaupun kamu punya pertanyaan-pertanyaan apapun ya, kamu akan cari jawabannya sendiri gitu loh, melalui ya meditasi gitu, atau terkoneksi dengan diri kamu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang kamu ini juga bukan orang yang selalu cerita sama orang gitu ya, ataupun mudah ngomong sama orang ya, atau terbuka sama orang gitu, enggak. Tapi kayak lebih ke ya, kalau punya masalah ya mungkin kamu akan cari solusinya sendiri gitu ya, tidak mudah terbuka dengan orang gitu, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ya, karena kamu juga percaya gitu loh di sini bahwa jawabannya tuh semuanya ada di dalam dirinya kamu gitu ya. Dan aku juga ngerasa ini memang ada beberapa ini memang kuat banget doa kamu di sini. Kita lihat ya, seperti apa lawan jenis melihat kamu. Zodiak, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Virgo. Oke, di sini ada Five of Pentacles. There's something better. Ya, aku lihat mereka ya, lawan jenis ini melihat kamu ini memang orang yang pernah mengalami kesulitan ya, kesulitan hidup. Mungkin ada yang beberapa pernah bercerai gitu ya, pernah kehilangan gitu ya,
Tapi walaupun begitu ya, walaupun mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan di sini ya, dan penuh dengan penyesalan, kekecewaan, tapi kamu ini berusaha untuk berpikiran terbuka, berpikiran positif. Dengan adanya Queen of Swords ini, kamu ini orang yang cerdas, pandai berpikir gitu. Jadi justru ini mengasah kecerdasan kamu dan menjadikan kamu tuh orang yang lebih bijaksana gitu. Lawan jenis melihat kamu ini orang-orang yang tangguh, bisa dibilang tangguh gitu ya. Dan proses atau hal yang pernah kamu lalui di belakang, aku lihat untuk beberapa orang ini memang pernah bercerai di sini ya. Entah kamu single mother atau father single kayak gitu. Ya, kalau dia laki-laki ngelihat kamu ini, dia tahu kamu ini pernah kehilangan, pernah merasakan kecewa yang begitu dalam ya, dan kamu berjuang di sini melewati itu. Gitu, sehingga di sini ketika kamu berhasil melewati itu menjadikan kamu sesosok orang yang bijaksana, cerdas, tegas gitu ya, dan kamu tahu apa maunya kamu. Ketika membuat keputusan itu, kamu juga tidak akan pernah lagi menyesali apapun keputusan yang kamu ambil gitu, dan juga kamu tidak bisa mentoleransi orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu, ataupun orang-orang yang memiliki salah gitu ya, kayak orang itu sengaja menyakiti hati kamu. Nah itu kamu udah nggak bisa toleransi lagi kayak gitu loh. Nah ini menjadikan kamu tuh orang yang seperti itu gitu ya. Dan Page of Wands, kamu orang yang ya kadang-kadang sih kalau membuat keputusan agak impulsif gitu, atau mungkin ini karena kamu masih punya rasa kecewa, kamu masih punya rasa sakit hati gitu. Makanya di sini kayak ketika ada sesuatu yang menyinggung perasaan kamu tidak berpikir panjang gitu. Mungkin kamu akan langsung cut off kayak gitu, atau tinggalin hubungan tersebut gitu ya. Misal nih, kamu punya temen gitu ya, seperti itu. Dan temen kamu ini mungkin kayak ya ketika bertemu selalu saja ngerendahin kamu, nyakitin kamu dan sebagainya kayak gitu. Nah kamu udah nggak mau lagi berada dengan orang tersebut ya, kayak berteman lagi dengan orang tersebut gitu ya. Kamu akan langsung ya pergi gitu loh, ninggalin gitu ya, dengan tegas gitu, karena mereka tidak bisa menjaga batasan kamu atau tidak menghormati batasan kamu gitu ya. Karena kadang-kadang kalau orang sudah pernah mengalami kekecewaan gitu ya, itu akan paham ya, dari proses yang dia lalui itu dia akan menjadi lebih tegas terhadap dirinya dan bisa buat batasan gitu untuk dirinya. Dan ketika orang-orang di sekitarnya tidak menghormati batasannya ya, nah itulah dia tidak akan lagi bertoleransi gitu, karena udah dibilangin aku nggak suka kamu begini, tapi dilanggar gitu. Nah ini kayaknya udah nggak mau lagi gitu loh ya. Ya dibilang impulsif sih nggak juga gitu, tapi keputusan tersebut kan berdasarkan kemarahan gitu loh ya. Karena segala sesuatu tuh kan nggak bisa, ada yang bisa, orang bisa tenang, tapi ada orang yang kadang nggak bisa tenang gitu, karena udah terlalu berkali-kali gitu loh melanggar batasan tersebut gitu loh, dan nggak paham-paham gitu kan. Nah disitulah kayak kamu itu mulai langsung meng-cut off hubungan tersebut gitu, atau meninggalkan orang tersebut gitu, atau menjauh dari orang tersebut gitu, seperti itu. Dan ya lawan jenis ini memang tahu kamu itu masih dalam kondisi kadang-kadang masih down, low gitu ya, emosi kamu dengan adanya Five of Cups. Mungkin kamu sering nangis sendiri, masih sering galau, tapi kadang-kadang dengan adanya Page of Wands ini kamu semangat lagi, kadang-kadang perasaan kamu low lagi, kadang-kadang semangat lagi. Nah mereka itu tahu kamu masih dalam kondisi seperti itu, karena ya itu kamu pernah mengalami masa sulit di sini, terutama di sini masalah mental ya. Karena biasa orang ya, tidak semua orang bisa menerima hubungan yang berakhir gitu. Contoh perceraian, nggak semua orang itu bisa menerima kayak gitu ya. Ya mungkin terlihat fine-fine aja ya, oke-oke aja gitu. Seperti Queen of Swords ini, orangnya terlihat oke-oke aja, fine-fine aja di luar gitu, tapi dalamnya tuh kayak mendem sendiri gitu ya, tidak ditunjukkan di luarnya. Makanya ini yang menjadikan dia itu sosok yang tegas,
yang keras, yang kuat gitu ya, karena dia nggak mau dimain-mainin lagi gitu, tidak akan membiarkan dirinya disakitin lagi atau tersakitin lagi, seperti itu ya. Mereka tahu gitu kamu orang yang seperti ini, tapi di sisi lain kamu ini orangnya bagus, baik ya. Contoh nih, kamu mungkin bisa diandelin ya, bisa ngebantu orang dari segi pemikiran gitu ya. Ketika orang cerita sama kamu mungkin ya, atau curhat sama kamu ini mungkin kayak orang yang bisa memberikan saran-saran gitu ya, atau kayak bantuan secara ide gitu, karena kamu orangnya cerdas di sini, orangnya bijaksana, dan kamu juga berpikiran terbuka gitu, sehingga pemikiran kamu itu bisa ngebantu orang-orang mungkin mendapatkan sebuah ide kayak gitu ya, ataupun sebuah pemahaman baru kayak gitu ya. Yang jelas di sini kamu ini orang yang selalu bisa diandelin dari segi pikiran gitu ya, atau kayak bisa dijadiin seorang mentor kayak gitu loh. Ketika orang-orang minta bantuan kamu atau kayak belajar dari kamu, nah kamu itu kayak bisa gitu loh ngarahin mereka, ngajarin mereka, nah seperti itu. Oke. Karena di sini aku juga ngerasa pemikiran kamu ini dewasa gitu loh, mereka tahu gitu. Dari segi pemikiran tuh kamu dewasa banget gitu, dan kamu orang-orang yang cerdas di sini gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.